Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Firdaus, NIM 1207770070050 dari kelas teknik elektro B akan mempraktikkan reaksi pemisahan campuran menggunakan konsep kromatografi menggunakan kertas HPS dan spidol sebagai bahannya dan air sebagai pelarutnya. Alat dan bahan nanti saya akan jelaskan. Di sini saya akan menggunakan alat berupa pensil penggaris, gunting, gelas mineral, dan double tip, serta bahannya spidol, kertas HPS, dan air. Kertas HPS berbentuk seperti ini dengan pola 10x6. Berilah noda merah dan biru muda terhadap kertas tersebut. Setelah itu gunakan dua pensil sebagai penyangga dari kertas tersebut untuk proses pelarutan terhadap kertas tersebut dengan menggunakan penyangga pensil tersebut. Siapkan air 200 ml. Oke, kita langsung saja kepada praktikumnya. Sebelum itu kita sebelum dari step ke sini, untuk step selanjutnya kita bisa melihat dulu dari step yang sebelum. Untuk ini kita membuat dulu kertas HPS seperti ini ya, nanti digambar lah, bebas terserah kalian menggambar, tapi saya ini menggambar dengan ukuran 10x6. Setelah itu kita buat HPS itu dua bagian, dan setelah itu kita beri garis awalan, diberi garis awalan. Saya menggaris awalan dari atas kertas sampai ini mungkin pertengahan kertas, itu 5 cm. Setelah itu saya memberikan titik bulat menggunakan spidol biru muda seperti ini, dan ini pun demikian rupa seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu kertas HPS itu digulung dan ditempelkan menggunakan double tip, menggunakan penyangganya sebagai penyangga untuk ininya pensil, atau bebas lah mau apapun, yang penting untuk menyangga pada saat akan melakukan pelarutannya. Oke, kita langsung saja kepada praktikumnya. Kita masukkan dulu yang pertama. Oke, kita tunggu saja untuk reaksinya. Kita lihat proses pelarutan dari yang kita tunggu ini terlihat dari titik yang kita titiki dengan spidol terlarutkan oleh air, dan mungkin memerlukan waktu antara 3 menitan untuk terlarut sampai ke bawah. Seperti yang ini, yang warna merah, lihat sampai terlarut ke bawah sampai ke dasar air tersebut. Dan untuk yang warna biru mungkin belum sampai ke sana. Kita tunggu saja untuk melihat reaksi keduanya. Dan untuk pengolahan datanya kita akan jelaskan di next step selanjutnya. Oke. Di step selanjutnya kita akan jelaskan secara pengolahan datanya bagaimana. Oke, kita lihat dari reaksi yang terlarut dari praktikum ini. Kita lihat dari spidol yang warna merah, dia terlarut sampai ke dalam dasar air tersebut dari perubahannya. Dan untuk yang biru mungkin dia sedikit lagi, sama seperti yang merah ini, akan terlarut ke bawah. Dan untuk kita mengetahui berapa RF-nya,
dari proses kromatografi ini kita akan jelaskan di step yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep praktikum yang saya praktikkan. Praktikum saya adalah pemisahan campuran dan menggunakan konsep kromatografi. Kromatografi adalah salah satu bentuk metode pemisahan campuran di mana metode ini menggunakan sistem dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam pada umumnya berupa padatan, sedangkan fase gerak merupakan cairan atau gas. Kromatografi dapat digunakan pada skala kecil seperti laboratorium. Kromatografi dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada jenis fase gerak dan mekanisme. Pemisahan jika ditinjau dari fase geraknya meliputi kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi adsorbsif, dan kromatografi partisis. Jika ditinjau dari mekanismenya meliputi kromatografi pertukaran ion dan kromatografi gel. Jika ditinjau dari fase stasionernya berupa kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Dalam kromatografi, pemisahan komponen dapat kita lihat dengan cara menghitung faktor retensi. RF itu sendiri adalah nilai pembagian jarak tempuh komponen terhadap jarak tempuh pelarut. Harga RF dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis pelarutnya, suhu, sifat dari campuran itu sendiri, serta properti dari fase diamnya. Seperti misalnya dalam kromatografi kertas, jenis kertas yang digunakan mempengaruhi harga RF-nya nanti. Kromatografi memiliki peran besar dalam industri yang berbasiskan ilmu kimia, terutama dalam bidang industri kimia seperti pembuatan pupuk, pestisida, insektisida seperti DDT di air tanah, dan PCB dikeluarkan dengan bantuan kromatografi lapis tipis. Oleh karena itu perlu kita lakukan praktikum kali ini untuk mengetahui komponen-komponen dan dari tinta spidol biru dan merah saat dipisahkan dengan teknik kromatografi kertas, mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap hasil kromatografi, dan mengetahui prinsip kerja dari kromatografi kertas. Tujuan praktikum untuk mengetahui jarak masing-masing benda setelah pelarut merembet ke bawah. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap hasil kromatografi, untuk mengetahui prinsip kerja dari kromatografi kertas. Konsep kromatografi yang digunakan kromatografi kertas adalah kromatografi yang merupakan jenis suatu pemisah, di mana fase diam yang berupa zat cair, salah satu zat padat dapat digunakan untuk menyokong fase diam, yaitu contoh bubuk selusa. Kemudian dilakukan pemisahan antara asam amino dan peptida. Peptida yang merupakan hasil hidrosida protein dengan suatu cara di mana kolom yang berisi bubuk diganti dengan lembaran-lembaran kertas, dan kemudian diletakkan dalam bejana tertutup yang berisi dengan uap penuh. Larutan ini adalah air yang disokong oleh molekul selulosa dari kertas tersebut. Fase gerak ini biasanya merupakan campuran dari satu atau dari lebih dari satu pelarut atau beberapa organik dan air. Alat dan bahan: alatnya alas air mineral 220 ml, gunting, penggaris, pensil, stopwatch, double tip. Bahan: tinta spidol merah, tinta spidol biru muda, air, kertas HPS. Hasil pengolahan data dan pengamatan. Pelarut atau dalam tabel ini terdapat dua tabel. Kita lihat dari jarak noda dan jarak pelarutnya. Setelah itu kita langsung menuju kepada pengolahan datanya. Bila kita hitung jarak menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh pelarut.
misalkan contoh merah berarti 5 dibagi 10,5, maka RF-nya 0,4761. Sebagaimanapun merah 5 dibagi 9,8 0,512. Itu sebagai RF-nya. Pembahasannya, kromatografi ke atas merupakan suatu metode yang digunakan memisahkan zat atau bahan kimia yang telah tercampur dan berwarna, terutama pigmen. Hal ini juga dapat digunakan untuk menganalisis warna primer atau sekunder pada percobaan dengan menggunakan tinta. Pada praktikum ini, kromatografi dilakukan pemisahan komponen-komponen yang berwarna berbeda. Dalam praktikum kali ini digunakan warna merah, biru muda. Pada praktikum kali ini dilakukan satu percobaan. Percobaan pertama menggunakan bahan pelarut air dengan cara mencelupkan kertas yang sudah dipotong dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm, serta diberi garis batas dengan jarak 2 cm dari batas bawah. Kemudian diberi noda pada garis tersebut dan ditunggu selama kurang lebih 3 menit. Pada percobaan pertama, tinta biru menghasilkan noda berwarna biru yang memudar. Warna tinta merah menghasilkan noda berwarna orange. Pada praktikum ini didapat hasil perhitungan RF. Pada percobaan pertama, noda merah sebesar 0,4761, biru muda menghasilkan RF sebesar 0,512. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini adalah prinsip leak dissolved like. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip kelarutan di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Dengan kata lain, zat yang bersifat polar hanya akan larut pada pelarut yang pulang juga. Dan begitu juga zat non-polar yang hanya akan larut pada pelarut yang non-polar juga. Terdapat faktor yang mempengaruhi nilai RF, yaitu sebagai berikut: pelarut, ukuran dari bejana, kertas, sifat dari campuran. Dalam praktikum kali ini terdapat alat-alat yang memiliki fungsi, yaitu gelas air 100 ml yang berfungsi sebagai tempat atau wadah pelarut, pensil yang berfungsi untuk menjepit kertas HPS yang akan diciptakan ke dalam pelarut, pensil berfungsi sebagai garis bawah pada kertas HPS, penggaris berfungsi untuk mengukur ukuran kertas, serta gunting berfungsi untuk memotong kertas HPS yang diukur. Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu. Dalam praktikum kali ini terdapat bahan-bahan yang memiliki fungsi, yaitu tinta speedo merah, biru muda berfungsi sebagai noda yang akan bergerak saat proses kromatografi berlangsung. Kertas saring atau HPS sebagai tempat berjalannya noda atau air berfungsi sebagai pelarut. Fungsi perlakuan dalam percobaan kromatografi kali ini antara lain diukur dengan kertas HPS dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm, berfungsi agar masing-masing kertas saring memiliki ukuran yang sama. Diberi noda atau pada kertas saring menggunakan tinta speedo, juga menentukan sampel komponennya. Dimasukkan kertas saring ke dalam gelas air 220 ml untuk memulai proses penguraian. Menggunakan berbagai macam pelarut yang berbeda adalah dapat mengetahui sifat dan perubahan warna yang diukur. Menggunakan penggaris adalah untuk mengetahui jarak yang ditempuh komponen dan pelarut setelah proses telah terjadi. Faktor kesalahan yang terjadi dalam praktikum kali ini adalah komponen yang menyebar tidak merata dan hasilnya kurang akurat, sehingga praktikum harus mengulang lagi dan proses mencelupkan kertas saring atau HPS-nya. Dan percobaannya pun terbatas dikarenakan material dari praktikumnya pun terbatas. Hal ini karena terjadi karena kurangnya kesimpulan dari praktikum ini. Karena tinta speedo bersifat polar, maka semakin polar pelarut, maka akan semakin mudah larut dan jarak migrasi komponen akan semakin menjauh. Hal ini dikarenakan prinsip leak dissolved like. Pada pelarut dan zat tinta, bila noda tinta dan pelarut memiliki sifat sama, polar atau non-polar, maka jarak yang ditempuh mobil terhadap laut akan semakin jauh. Pada prinsip kromatografi kertas memanfaatkan prinsip leak dissolved like dan kapilaritas, di mana leak dissolved like berpengaruh terhadap jarak terhadap pelarut dan kapilaritas
berpengaruh terhadap daerah penyerapan terlarut terhadap fase diam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.